Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-136. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 135. Di minggu kemarin, pertarungan puncak yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai juga. Pertarungan antara Lo Fang dan Rong Jun berjalan sesuai ekspektasi semua orang, karena tidak satu pun yang mau mengalah. Bahkan mereka yang mengira Rong Jun akan menang dan mudah berhasil dibungkam langsung oleh Lo Fang. Tidak ada satupun ketakutan yang Lo Fang tunjukkan, padahal kekuatan Rong Jun begitu hebat. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Fang berhasil mengejutkan semua orang dengan kemampuannya, yang mampu mencapai tahap pertama dari persenjataan Nansen, padahal ia masih berada di tingkat bintang saja. Sayang sekali, walaupun Lo Fang telah menunjukkan kemampuan hebatnya, dia itu masihlah kalah dari Rong Jun. Pada akhirnya, kemenangan pun diraih oleh Rong Jun. Akan tetapi, perjuangan Lo Fang masihlah belum usai, sebab dia akan bertarung di pertarungan para pecundang. Babata akan memberikan bantuan agar Lo Fang bisa bertambah kuat dan menyelesaikan pertarungan pecundang tanpa menerima satupun kekalahan. Kali ini, Lo Fang akan berlatih bersama dengan sosok Juxia. Walaupun tubuhnya besar, tapi di antara para murid Huyanbo, ialah yang sangat cepat. Babata akan mengatur agar Juxia bisa selevel dengan Lo Fang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Babata meminta Lo Fang untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengatur kekuatan Juxia di tingkat yang sama sepertinya. Selama Lo Fang mampu bertahan dalam ujian itu, maka ia sudah bisa dikatakan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Ketika Juxian bangkit, Lo Fang segera memasang penghalang karena merasakan adanya sebuah ancaman yang begitu menakutkan. Terdengarlah suara tawa menakutkan dari Juxian. Babata memberikan sapaan kepadanya karena bagaimanapun sudah sangat lama mereka berdua tidak bertemu. Walaupun tampangnya ini mengerikan, tapi sosok Juxian ini tidaklah seperti Doi. Jadi Lo Fang merasa agak lega karena dia tidak perlu khawatir tubuhnya diambil alih. Setelah Babata memberitahu tujuannya, Juxian pun meminta Lo Fang untuk bersiap, karena mereka berdua akan segera latihan tanding. Untuk sementara, Juxian akan melihat apakah Lo Fang bisa mengimbangi semua serangannya. Baru saja pertarungan dimulai, Lo Fang langsung dibuat terkejut dengan betapa besarnya kekuatan serangan Juxian. Ia tidak hanya hebat dalam kekuatan saja, namun kecepatannya juga bukanlah main-main. Lo Fang mencoba untuk menghindarinya agar bisa melakukan serangan balasan. Tapi ini terlalu sulit karena bagaimanapun Juxian sama sekali tidak memberikan napas kepadanya. Lo Fang pun tertangkap olehnya dan kembali dilemparkan ke arena. Dan gini sudah jelas kalau kekuatan Juxian berada jauh di atas Lo Fang, padahal tingkat kekuatannya sudah disamakan. Bayangkan jika dia masih berada di ranah Undying. Bagi Juxian, Lo Fang terlalu tergesa-gesa. Ia menyarankan untuk menciptakan ritmenya sendiri. Hanya saja Lo Fang tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab ketika juga ia pun kembali melakukan sesuatu kepada persenjataan Nansen, yang mana ia kembali menggunakan bentuk pertama persenjataan Nansen. Lo Fang berterima kasih atas saran yang telah diberikan oleh seniornya. Jadi kali ini dirinya akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Selama Lo Fang berlatih di sini, 3 tahun pun sudah berlalu, yang mana kompetisi antara para pecundang telah dimulai. Lo Fang dan bimbingan dari Juxian mulai menerapkan apa yang dirinya pelajari di dalam kompetisi. Berkat latihan ini jugalah kemampuan Lo Fang secara perlahan mulai berkembang, terutama dari segi pertarungan. Ia dan begitu mudah mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan Lo Fang tidak pernah kalah dari siapapun. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bertemu dengan Nabini. Nabini yang telah kalah darinya berjanji akan membalaskan dendamnya. Apalagi selama 3 tahun ini dirinya sudah berlatih sangat keras. Dia akan memperlihatkan kepada Lo Fang betapa besarnya perbedaan di antara mereka. Para penonton begitu antusias untuk bisa melihat pertarungan di antara mereka berdua. Karena bagaimanapun ini adalah pertarungan siapakah yang akan mendapatkan galaksi Bima Sakti. Setelah saling menatap satu sama lain, pertarungan pun akhirnya dimulai juga.
Dalam pertaruhan ini, Nabini langsung gunakan domainnya untuk mengurung Lao Fang. Brolin dan Hegerep sepertinya sangatlah percaya diri kalau Nabini akan menang dengan mudah. Tapi sayang sekali itu hanyalah harapan palsu. Karena dan hanya melangkah saja, Lao Fang sudah bisa menghancurkan domain S-nya. Nabini sama sekali tidak percaya kalau dalam waktu 3 tahun saja Lao Fang sudah menjadi sekuat ini. Tidak menyerah, Nabini pun kembali melakukan penyerangan kepadanya, yang bahkan ia memperluas domainnya. Tapi apapun yang dirinya lakukan, semua itu sia-sia saja di hadapan Lao Fang. Dengan gerakannya begitu cepat, Lao Fang pun langsung menyerang Nabini. Beruntungnya, ia masih sempat menghindari serangan tersebut, walaupun akhirnya Nabini pun telah dikalahkan. Nabini sungguh tidak menyangka dengan perkembangan Lao Fang dalam 3 tahun ini. Dan begini, Lao Fang pun telah berhasil memenangkan pertandingannya sebanyak 9.374 kali. Ia pun berhasil dipromosikan ke 5 besar di antara 1.000 jenius. Mereka akan memasuki tahap kedua pertarungan jenius. Kemenangan Lao Fang atas Nabini telah membuat semua pihak senang, terutama keluarga Lao Fang dan teman-temannya. Rongjun juga memberikan pujian atas perkembangannya itu. Untuk Brolin sendiri sungguh tidak menduga dengan kemampuan Lao Fang, padahal itu hanyalah makhluk bumi saja. Hegerep menenangkan cucunya karena jika sampai dia dimakan oleh emosi, lantas bagaimana cara ia bisa menjadi kuat. Hegerep mengakui Lao Fang sebagai jenius yang hebat. Sina berpindah ke kediaman Lao Fang yang mana dirinya disambut dengan begitu bahagia. Sebab Lao Fang telah berhasil dipromosikan menjadi orang paling berbakat ke-20. Kedepannya Lao Fang akan ikut pergi bersama Rongjun dan para jenius lainnya. Susin dan juga kedua anak Lao Fang tentu sangat bangga atas pencapaiannya. Tapi semua ini terhenti karena Hegerep langsung menghubungi Lao Fang. Meskipun mereka saling tidak menyukai, tapi Lao Fang tetap mengangkat panggilannya. Tujuan Hegerep menghubunginya adalah untuk memberikan pesan dari Kaisar Gunung Naga Hitam. Berhubung ia sudah berhasil memasuki 5 besar di antara 1.000 jenius di alam semesta, maka dengan begini, Kekaisaran Gunung Naga Hitam secara resmi mengangkat Lao Fang sebagai pemilik sah dari galaksi Bima Sakti. Semua ini tentu membuat mereka semua bahagia. Hegerep sendiri langsung pergi. Sugeng sendiri begitu syok karena adik iparnya adalah penguasa galaksi Bima Sakti. Tidak tanggung-tanggung karena ini bukan hanya bumi saja, melainkan seluruh alam semesta di galaksi Bima Sakti. Sugeng begitu bahagia sampai-sampai ia tidak bisa menyembunyikan semua ini dari semua orang. Perhatian pun tertuju kepadanya. Susin tentu malu dengan tingkah kakaknya itu. Kedua anak Lao Fang pun langsung menyanyi untuk merayakan acara ini. Di sisi lain, Babata membenarkan kalau pesan yang dibawa oleh Hegerep memang berasal dari Kaisar Gunung Naga Hitam. Selain itu, informasi ini sudah disebarkan ke seluruh wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Lao Fang sungguh tidak pernah menyangka dengan semua ini. Sesaat kemudian, Jiang Tianchen dan Ming Yu pun menghubungi Lao Fang. Mereka memberikan selamat atas pencapaian yang telah ia dapatkan. Jiang Tianchen meminta Lao Fang untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Ia memberikan saran agar Lao Fang bisa memerintahkan galaksi dengan baik. Karena dan begitulah galaksi Bima Sakti bisa berkembang. Selain itu, ia mempersilahkan Lao Fang untuk bertanya mengenai apapun kepada Ming Yu. Lao Fang paham dan berterima kasih banyak kepada mereka. Nah, terlihat juga kalau Jiang Tianchen ini sepertinya sedang menunggu keputusan dari Hong. Di sini Lao Fang masihlah tidak percaya dengan posisinya saat ini. Hong dan Nation menenangkannya. Mereka meminta Lao Fang untuk melihat sekelilingnya yang mana semua orang begitu senang dengan kedaulatan bumi. Hong mengajak Lao Fang untuk tidak berpuas diri karena perjalanan mereka masihlah panjang. Di sisi lain, Winston begitu shock ketika tahu Lao Fang telah menjadi pemilik suatu galaksi, yang mana di sana ada 2 miliar planet kehidupan. Winston tidak menyangka Lao Fang lebih dulu menjadi penguasa galaksi dibandingkan dengan dirinya. Winston begitu sedih sampai-sampai dia tidak menjadi semangat. Sasha yang tidak tahu apa-apa mulai diberitahu mengenai informasi tentang Lao Fang yang telah menjadi pemilik galaksi Bima Sakti. Sasha begitu bahagia dengan kabar tersebut. Sejak pertemuan pertama mereka, Winston sudah tahu kalau Lao Fang bukanlah orang sembarangan. Jadi keputusannya untuk berteman dengan Lao Fang memang adalah hal yang tepat. Winston pun memuji pemikirannya yang jenius ini.
Wensen berusaha untuk tetap kuat, tapi ujung-ujungnya ia kembali sedih dan pencapaian yang Lo Fang dapatkan. Padahal ia juga yang menjadi penguasa dari suatu galaksi. Di sisi lain, para warga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam menyambut baik atas hasil yang telah Lo Fang dapatkan. Karena bagaimanapun ia juga telah membanggakan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ini juga terjadi dengan orang-orang di planet Bailan. Berbeda dengan Nolan San yang menjadi begitu marah. Para pemimpin dari 5 negara besar juga begitu bangga kepada Lo Fang. Dengan pencapaian itu, maka dia sudah menunjukkan kepada mereka betapa luasnya keinginan dari Lo Fang. Shino berpindah ke markas Hong, yang mana dia itu dihubungi oleh Ayang Jising untuk menanyakan keputusan yang dia ambil. Setelah memikirkan segalanya, Hong berencana untuk mengambil tawaran yang telah mereka berikan. Selain itu, kini Lo Fang telah menjadi pemimpin galaksi, jadi ia bisa lebih tenang. Jising senang dengan keputusan Hong dan dia akan menunggu kedatangannya. Keesokan paginya, tepatnya di dojo milik Hong, Lei Shen dan Lo Fang telah datang menghampirinya, yang mana mereka sudah tahu kalau Hong juga berniat untuk pergi meninggalkan bumi. Hong merasa ini adalah saat yang tepat karena ia yakin keluarga Nolan San sudah tidak berani lagi menyerang bumi. Jika ia terus tinggal di bumi, maka Hong yakin tidak akan bisa mengejar Lei Shen dan Lo Fang. Apalagi ketika membayangkan hari di mana Hong tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada mereka berdua. Karena inilah keputusan Hong, maka Lo Fang tentu akan mendukungnya. Untuk Lei Shen sendiri agak sedih karena bagaimanapun mereka sudah berteman dalam waktu yang sangat lama. Tapi ini adalah keputusan terbaik yang pernah Hong ambil, jadi mereka akan selalu mendukungnya. Setelah semua ini, kita pun diperlihatkan dan perpisahan yang akan Hong lakukan kepada seluruh orang di akademi. Tidak lupa, 3 penjaga utama Hong memberikan hormat kepadanya. Kepergian Hong ini sangatlah berat, apalagi dia itu akan pergi selama 20.000 tahun lamanya. Pingsan dan nyelinnya sudah berjuang begitu keras untuk bisa menyamai level Hong agar bisa selalu berada di sisinya. Tapi sekarang mereka masihlah belum mampu untuk menyusul. Meskipun mereka semua akan terpisah oleh ratusan juta tahun cahaya, tapi Yaro akan selalu melihat langit dan membayangkan Hong yang berada jauh di sana. Mereka juga memuji apa yang akan Hong lakukan karena semua ini demi bumi. Sesaat kemudian, pesawat yang akan membawa Hong pun tiba. Tidak berlama-lama, Hong pun diminta untuk segera masuk. Semua rombongan yang ada di sana pun segera memberikan hormat kepada Hong atas kepergiannya. Hong hanya bisa tersenyum saja dan ia pun pergi meninggalkan bumi untuk berlatih selama 20.000 tahun. Nah, kedepannya Lo Fang ini juga akan pergi. Jadi, kini hanya tinggal Lei Shen saja di bumi. Ia meminta Lo Fang untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Hanya saja Lo Fang masih kepikiran karena dirinya akan bertemu dengan 1000 jenius lainnya dari berbagai negara alam semesta. Lo Fang tidak niatan untuk mengendorkan latihannya. Karena jika tidak, ia hanya akan tertinggal oleh mereka. Siang berpindah ke tempat leluhur dari Gunung Tiga Kapak yang sudah sangat menantikan kedatangan dari Hong. Dan begini, Lau sebagai Lord of Time telah memiliki pewaris yang akan menerima semua pengetahuannya. Di sini kita dibawa ke dalam ruang milik monster tanduk emas yang mana terlihat kalau telur untuk klon ketiga Lo Fang masih dibentuk. Jika lupa, klon ketiga Lo Fang ini merupakan klan Mosa yang diambil dari kulit klan Mosa. Sesaat kemudian, telur ini pun mulai menetas yang menandakan pembentukan klon ketiga Lo Fang hampir selesai. Telur ini pun pecah namun belum berbentuk tubuh Lo Fang. Kita pun diperlihatkan proses pembentukannya. Sampai akhirnya klon ketiga Lo Fang pun mulai selesai. Klan Mosa merupakan makhluk energi, jadi mereka tidaklah memiliki bentuk tetap. Dan tubuh ini Lo Fang bisa mengubah penampilannya menjadi siapapun. Bahkan sekelas monster tanduk emas juga bisa dirinya tiru. Walaupun klon ketiga ini baru saja menetas, tapi kekuatannya tidak kalah hebat dengan monster tanduk emas. Mungkin hanya berbeda beberapa tingkatan saja, namun masih berada di ranah alam semesta. Sebagai makhluk energi, klan Mosa merupakan yang terhebat dalam hukum ruang angkasa. Perubahan tubuhnya sendiri mengingatkan Lo Fang dan teknik yang sebelumnya Rong Jun gunakan. Dan metode ini Lo Fang tidak perlu khawatir karena ia bisa menerobos keheningan saat mengolah ruang absolut.
Di pertarungan sebelumnya, Lo Fang hanya bisa menghasilkan klon tanpa tubuh, tapi sekarang ia bisa menggunakan apa yang sebelumnya Rong Jun gunakan, yakni klon dan tubuh fisiknya tersendiri. Jadi ia bisa bertarung dengan 2 klon sekaligus. Setelah itu, Lo Fang kembali berlatih dengan senior Yuxia. Dalam latihan ini, Lo Fang langsung mencoba melakukan penyerangan dengan klonnya. Ini pun sepertinya sempat membuat Yuxia kesulitan. Babata yang menyaksikan semua ini tahu betul di saat Lo Fang tidak bisa disentuh, maka ini akan mempermudah dia dalam melakukan penyerangan. Hanya saja lawannya itu adalah Yuxia yang memiliki pengalaman bertarung jauh melampaui Lo Fang. Walaupun begitu, Lo Fang tidaklah menyerah. Dia mencoba bertarung dengan jarak dekat dan jauh secara bersamaan. Babata meminta Yuxia untuk berhati-hati karena Lo Fang bisa beradaptasi dengan cepat. Yuxia juga menyadari hal itu, maka karena itulah dia akan mempercepat pergerakannya. Dan mudah saja hanya dalam sekejap serangannya pun berhasil mengenai tubuh Lo Fang. Namun bukan berarti ia akan kalah begitu saja. Justru dia sudah menunggu-nunggu Yuxia terbang. Dengan begitu, ia tidak memiliki pijakan untuk menahan serangan darinya. Tapi lagi dan lagi Yuxia berhasil memukau kita. Dengan tekanan udara yang ia ciptakan, Lo Fang pun kembali dibuat terpental. Merasa tubuh buminya kurang memadai, jadi kini Lo Fang mencoba menggunakan tubuh klan Mosa. Klon pun dirinya bentuk, namun ini bukanlah sekedar klon biasa, sebab energi spiritual dari klan Mosa berbeda dan tubuh manusianya. Yuxia juga menyadari hal tersebut, akan tetapi ini masihlah belum menutup perbedaan kekuatan di antara mereka. Lo Fang lagi dan lagi dibuat terpental, namun klon ini berbeda dengan sebelumnya, karena mereka bisa memberikan serangan fisik secara langsung kepada Yuxia. Alhasil beberapa serangan pun berhasil merepotkannya, tapi ini belumlah membuat Yuxia kalah. Jangankan mengalahkannya, melukai saja masihlah sulit untuk Lo Fang lakukan. Kini Lo Fang akan menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas. Kemunculan monster itu seketika saja membuat Yuxia terkejut. Terlebih lagi, monster tanduk emas juga membentuk klonnya. Dalam wujud manusianya, Lo Fang hanya bisa membentuk 5 klon saja. Namun dari tubuh monster tanduk emas, ia bisa membentuk 9 klon sekaligus. Lo Fang pun langsung saja melancarkan serangan ini kepada seniornya. Xeno berpindah ke tempat tinggal dari Nolan Sun, yang mana saat ini dirinya benar-benar dibuat kebingungan apa yang harus dirinya lakukan, karena Lo Fang telah menjadi pemimpin galaksi Bima Sakti. Ada 210.000 planet kehidupan di bawah kendalinya. Kini Nolan Sun bukanlah tandingan untuk Lo Fang. Jika dirinya terus berada di wilayah musuh, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Nolan Sun untuk dihabisi. AI milik Nolan Sun menyarankan tuannya untuk segera pergi meninggalkan kerajaan Gunung Naga Hitam. Sebab hanya itulah satu-satu pilihan terbaik yang bisa diambil. Nolan Sun yang begitu panik pingsan begitu saja yang membuat AI-nya terkejut. Di sisi lain, Brolin memberikan laporan kepada kakinya kalau dirinya telah dituduh oleh kelompok Gunung Tiga Kapak atas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Tari Huang. Hegerep sepertinya sudah menduga hal ini, karena sejak pengangkatan Lo Fang menjadi penguasa galaksi, maka keseimbangan antara kelompok mereka dan kelompok Gunung Tiga Kapak telah berubah. Mereka memang memiliki pengaruh untuk memberikan tuduhan tersebut. Hanya saja mereka ini merupakan anggota kekaisaran, jadi tentu pihak kekaisaran masihlah akan mendukung mereka. Terkecuali jika Lo Fang bersinar di kompetisi selanjutnya, maka bisa dipastikan mereka itu akan dihukum. Kembali kepada Lo Fang, kita diberitahu kalau saat ini monster tanduk emas sudah berada di tingkat alam semesta level 9. Mo Yanfei berada di ranah alam semesta tingkat ke-6, sedangkan klon tubuh manusianya berada di tingkat bintang level 9. Lo Fang merasa persiapannya sudah cukup untuk menghadapi pertarungan puncak para jenius. Setelah semua itu, Lo Fang keluar dari pelatihannya dan bersiap untuk memasuki ruang virtual universe. Dalam kompetisi sebelumnya, ada miliaran jenius yang hadir. Kini hanya tersisa 1000 jenius saja. Ia sadar kalau kompetisi ini pasti akan sangat sulit, sebab ia harus berhadapan dengan 1000 jenius lainnya yang tentu saja sangatlah kuat. Lo Fang pun berpamitan dengan keluarganya dan juga para pelayannya.
Melihat tatapan mereka membuat Lo Feng menjadi bersemangat. Ia pun berkeyakinan bisa melangkah lebih jauh. Apalagi ia juga tidak mau ketinggalan dengan Hong yang sudah lebih dulu memulai kepergiannya dari bumi. Inilah satu-satunya kesempatan Lo Feng untuk menjadi lebih kuat. Kita pun dibawa ke alun-alun pusat di ruang tes pertarungan jenius. Terlihat dan begitu jelas kalau ada begitu banyak jenius yang telah berkumpul. Tidak hanya kelompok Lo Feng saja, namun ada 1008 jenius dari alam semesta lainnya berkumpul di satu tempat. Tidak heran mengapa Lo Feng melakukan begitu banyak persiapan, karena lawan-lawannya pasti akan sangat kuat. Lo Feng ini saatlah ingin bersaing dengan mereka. Nah, terlihat kalau Windmill ternyata juga masuk ke dalam daftar 1008 jenius alam semesta Ganu. Selain Windmill, Lo Feng juga ditemani oleh Rongjun. Sejak pertarungan sebelumnya, mereka bertiga ini seakan-akan memiliki ikatan tersendiri. Sesaat kemudian, Lo Feng dan nyalenya pun mulai mendarat di alun-alun. Tanpa sedikit pun ketakutan, mereka terus melangkah ke depan. Perhatian orang-orang mulai teralihkan kepada seseorang. Ini juga telah menarik perhatian dari Lo Feng dan yang lainnya. Karena itu adalah kehadiran dari Bolan, si dewa kematian. Lo Feng sudah mendengar mengenai rumor yang mengatakan kalau Bolan merupakan jenius yang tak terkalahkan dalam pertarungan sebelumnya. Inilah pertama kalinya Lo Feng melihat sosok Bolan tersebut. Di sebelah Bolan adalah Huka. Ia menanyakan perasaan Bolan sebagai bintang besar di antara para peserta lainnya. Huka pun mulai memperkenalkan dirinya dan juga ingin berkenalan dengan Bolan. Hanya saja sifat Bolan ini agak terlalu dingin. Lo Feng tidak tahu siapa gadis itu. Jadi Rongjun memberitahu kalau ia bernama Huka dan merupakan putri dari bintang Manka. Tidak hanya berbakat, tapi kepribadiannya juga sangat menyenangkan, jauh berbeda dengan Bolan. Selain kedua orang ini, ada juga beberapa orang yang harus diperhatikan, seperti Phantom Galaxy. Rumornya di dalam pertarungan, dia itu sama sekali tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Karena dia itu bisa mengalahkan lawannya hanya dengan sekali pandangan saja. Jadi mereka itu harus selalu berhati-hati kepadanya. Di antara semua orang yang datang, ada kilatan cahaya yang sangat terang dan menarik perhatian banyak orang. Ini berasal dari gadis bernama Ai-chan. Ia ini berasal dari klan Monroe. Walaupun dia imut, tapi kekuatannya juga sangatlah hebat. Bahkan Lo Feng tahu siapa Ai-chan ini. Ia bahkan memiliki peluang untuk mencapai 10 besar. Kepribadiannya tentu saja jauh berbeda dengan gadis di belakangnya ini. Sesaat kemudian ada seorang pria berarmor hijau yang berjalan dengan santuy di depan Lo Feng dan yang lainnya. Hanya saja mereka tidak tahu siapakah beliau itu. Setelah para peserta berkumpul di alun-alun, secara perlahan-lahan tempat ini pun mulai ditutup. Karena bagaimanapun kompetisi para jenius akan segera dimulai. Namun sebelum itu kita pun diperkenalkan dan sosok penguasa 9 pedang. Tekanan yang dia keluarkan seketika saja membuat mereka begitu terkejut. Selain sulit untuk berdiri, napas mereka juga sangatlah sulit untuk diatur. Seakan-akan mereka ini dicekik langsung oleh kekuatan tetua itu. Lo Feng menganggap kekuatan pria di hadapan ini mungkin setara dan Huyanbo atau bahkan lebih kuat lagi. Rongjun tidak menduga kalau Yang Mulia 9 Alam sendirilah yang akan memimpin jalan ujian kali ini. Dulu dia itu juga pernah berpartisipasi dalam kompetisi para jenius dan berada di tempat pertama. Sang penguasa pun menghentikan tekanan yang sebelumnya ia keluarkan. Karena ia sudah cukup melihat kemampuan para peserta. Windmill yakin betul kalau penguasa ini pasti levelnya sudah berada di atas keabadian. Jadi sudah tidak heran mengapa mereka begitu tidak berdaya di hadapannya. Penguasa alam semesta merupakan entitas yang mampu menguasai negara jagat raya dengan sangat mudah. Inilah pertama kalinya Lo Feng bertemu dengan penguasa alam semesta. Dan sosok inilah yang harus dirinya lampaui untuk menjadi yang terkuat di alam semesta. Yang Mulia ini pun mulai menyambut kehadiran dari para peserta. Yang pastinya ada 1000 orang dari setiap negara telah berkumpul di sini. Total ada 1.800.000 jenius telah datang kemari. Ia memberikan selamat atas partisipasi mereka dalam pertarungan jenius berbakat tahap kedua. 1000 orang terkuat di antara mereka akan menjadi anggota inti di perusahaan Virtual Universe. Lo Feng sadar betul ada begitu banyak elit yang telah berjuang sampai kemari. Tapi yang dicari hanyalah 1 banding 1000.
Penguasa 9 pedang akan memulai tes tertulis, yakni menara uji coba. Total ada 7 menara uji coba. Setiap menara memiliki 7 lantai. Musuh yang akan dihadapi oleh para peserta tersebut akan berbeda-beda setiap lantai yang akan mereka naiki. Semakin banyak lantai yang mereka naiki, maka semakin banyak juga poin yang akan mereka dapatkan. Mereka juga akan dikeluarkan setelah kalah di arena. Tapi selama waktu masih ada, maka para peserta bisa melanjutkannya ke menara uji coba berikutnya. Pada akhirnya hanya 7.300 orang saja yang akan dipilih. Itu pun berdasarkan total peringkat poin yang mereka dapatkan. Orang-orang yang gagal akan langsung dieliminasi atau dikeluarkan dari kompetisi ini. Mendengar apa yang dikatakan tentu membuat para peserta terkejut karena mereka tidak memiliki kesempatan kedua. Setelah menjelaskan semuanya, dan begini penguasa 9 pedang segera memulai uji coba menara. Para peserta pun mulai dipindahkan ke dalam menara percobaan. 闯过越多的层数分排名，选出7全部淘汰。现在开始。 Mereka akan memulainya dari menara pertama, lantai pertama, yakni berhadapan langsung dan behemoth darah sebanyak 10.000 ekor. Benar semua itu membuat Lo Feng terkejut. Hanya saja kejadian ini mengingatkan Lo Feng ketika dia pertama kali pergi ke camp pelatihan elit. Kala itu jugalah pertama kalinya ia bertemu Dan Hong. Namun kini Hong sudah pergi sejauh ribuan tahun cahaya agar bisa berlatih menjadi kuat. Lo Feng tidak mau ketinggalan, maka karena itulah ia akan mendapatkan begitu banyak poin. Nah, kita ingatkan lagi kalau setiap menara memiliki lantai lainnya. Totalnya ada 7. Maka karena itulah Lo Feng harus menyelesaikan semua lantai yang ada di sini baru bisa naik ke menara selanjutnya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan kemampuan dari Phantom Gasly yang sepertinya ia juga memiliki kekuatan mental yang sama seperti Lo Feng. Ia tanpa kesulitan bisa naik ke menara selanjutnya. Ai-Chen juga tidaklah kesulitan dalam pertarungan itu. Begitu juga dan Rong Jun yang bisa mengalahkan behemoth darah dengan begitu mudah. Sosok pria berarmor hijau juga sama kuatnya seperti mereka. Uka, sang putri Manka juga tidak kesulitan dalam menghadapi menara pertama. Windmill secara brutal menghabisi para behemoth, hanya saja ia membuat kesalahan dan harus gagal di menara pertama. Namun dia itu masihlah memiliki kesempatan. Kembali kepada Lo Feng yang sempat kesulitan. Ia merasa ini bukanlah waktunya untuk bermain-main. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana setelah berhasil melewati menara pertama dan naik ke menara selanjutnya, Lo Feng akan diuji oleh sesuatu yang memiliki kekuatan mental. Semakin tinggi menara yang dirinya naiki, maka tentu saja akan semakin sulit juga lawan yang akan Lo Feng hadapi. Bahkan Bolan sendiri sudah berada jauh di atas mereka. Untuk Lo Feng sendiri sepertinya memiliki rencana. Karena ia sadar betul dan kemampuannya sekarang tidaklah mungkin ia bisa melangkah ke menara selanjutnya secara gegabah. Ia harus menyusunnya dengan sangat matang. Sebab berbagai lawan ini harus dikalahkan dan cara yang berbeda juga. Bahkan Lo Feng ini sempat masuk ke dalam sebuah ilusi akibat ditimbulkan salah satu monster yang ia lawan. Hanya saja berkat tekad kuat yang Lo Feng miliki dan juga berkat Babata yang memberikan saran membuat Lo Feng tidaklah pantang menyerah. Dia terus saja bangkit demi melangkah ke menara selanjutnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.